Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat datang anak-anak aku. New normal ya, jadinya apa-apa serba virtual. Kelas saja kita virtual. Bagaimana new normal kalian hari ini? Selama ini maaf, apakah baik-baik saja atau bahkan biasa aja Bu? Karena ya emang begini-gini aja. Oke, apakah kalian di antara kalian sudah ada yang pergi ke mall atau pergi kemana di new normal ini? Bude Siara, kalian masih tetap stay at home atau di rumah aja ya. Kalaupun keluar, itu memang hal yang sangat-sangat penting dan penting ya. Karena mengingat Surabaya ini masih zona hitam ya. Baik, jangan lupa kemana-mana juga pakai masker, terus jaga jarak dan lain-lain. Oke, sebelum kita ke cerita berita, ada baiknya sebelum memulai pelajaran kali ini kita melakukan doa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ini Bu Desi grogi ya, karena pertama kalinya kelas virtual dan membuat video seperti ini, tapi tidak apa-apa demi kalian. Baik, cerita berita. Yang pertama, apa sih berita itu? Nah, ini Bu Desi seperti membacakan berita ya buat kalian, tapi dalam konteks pelajaran. Nah, kalian pasti udah tahu kan? Kok udah tahu? Pernah lihat? Nggak pernah lagi sih, bahkan hampir tiap hari lihat. Di sini ada yang masih punya televisi? Masih ya atau tidak? Kalau enggak, ini sih nonton YouTube atau IGTV. Nah, biasanya sekarang media itu ada di mana-mana ya. Nggak dari tetangga aja, tapi apa-apa yang viral masuknya di Instagram terlebih dahulu, atau enggak di Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, dalam hal seperti itu kalian juga wajib memilih dan memilah ya nak, berita-berita apa aja yang bisa kalian baca, yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian pahami. Baik ya, Desi akan mulai. Yang pertama, berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak. Ini tadi ada majalah, ada koran, mading biasanya, lalu siaran itu bisa dari siaran radio atau siaran televisi dan lain-lain, internet, atau dari ucap ke ucap kepada orang ketiga atau orang banyak, bukan mulut ke mulut. Kalau mulut ke mulut jadi gini dong ya, jadi ucap ke ucap. Udah sih mengucapkan A, ini kalau ucap ke ucap, ini kerap kali ini menimbulkan hoax ya. Misal Bu Desi ngomong ke Alan, hari Senin pelajaran bahasa Indonesia ya. Alan bilang tuh ke Vina, katanya bahasa Indonesia nih hari Senin, tapi tanggalnya nggak tahu. Nah, ini kesalahannya di Bu Desi. Seninnya ini Senin kapan? Senin depan kah? Atau depannya lagi? Kalau Bu Desi bilang, Alan, Senin tanggal 20 Juli kita mulai pelajaran bahasa Indonesia ya, pukul 12 misal, pukul 10 maaf. Terus Alan bilang lagi ke Ronald, hari Senin kita ada pelajaran bahasa Indonesia tanggal 20, jamnya jam 11. Nah, ini Alan yang hoax. Seharusnya jamnya itu pukul 10 ya, tapi Alan bilang ke Ronald pukul 11. Nggak tahu, mungkin Alan lupa atau Alan gimana atau miss ya. Baik, jadi dari ucap ke ucap ini harus diperhatikan baik-baik ya, karena selalu menimbulkan hoax atau menimbulkan berita yang kosong. Selanjutnya, sumber berita ada 5W dan 1H. Ini itu sudah wajib dan paten kalau 5W 1H. What, who,
where, when, dan why, lalu how. Ini wajib 5W1H. Nah, ini tadi what, who, where, when, why, how. Itu rumus paten, oke? Lalu ciri yang ada dalam berita. Oh, maaf, sebelum ke pelajaran selanjutnya, kalian boleh catat ya di buku kalian. Misalnya ada ciri yang ada dalam berita berupa fakta yang benar-benar terjadi maupun berita dari zaman tahun kapan. Kalian kalau tahu asal usul berita itu harus diceritakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada hoax di dalam situ. Oke. Penyajian berita bersifat padat dan cepat karena dibatasi oleh waktu penyiaran. Nah, ini khusus yang ada di TV atau radio, ada jedanya. Nggak mungkin kan berita ini sampai sepanjang malam, sampai besoknya. Kan orang kan bosen ya, butuh sesuatu yang baru juga. Lalu berita yang didengar lebih mudah diingat dan lengkap karena ditayangkan di TV maupun diperdengarkan di radio. Nah, ini juga penting. Kalau di TV itu oh ini loh, tadi pembawa berita di televisi A itu enak banget kalau menyiarkan lengkap gitu. Jadi orang itu pasti lihatnya seperti itu. Lalu mengandung seberita, yakni apa atau what, siapa who, di mana where, kapan when, mengapa why, dan bagaimana itu how. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa di grup WhatsApp atau di komentar Google Classroom ya. Kemudian lanjut, menyimpulkan isi berita. Yang pertama, menyimak berita secara utuh atau keseluruhan dan lengkap secara konsentrasi. Nah, kalian baca dulu beritanya. Kalau perlu Bu, kalau berulang-ulang nggak apa-apa, minimal 5 kali. Selanjutnya, memahami pokok-pokok berita dan menentukan pikiran utamanya. Ini seperti mencari ide pokok. Sudah sering ya ide pokok itu seperti apa. Lalu menyusun pokok-pokok pikiran kembali dan menganalisanya. Pakai 5W1H. Lalu menarik kesimpulan isi berita dari menyusun pokok-pokok tadi kan pakai 5W1H. Nah, kalian simpulkan beritanya seperti itu. Nah, baik, itu saja yang Bu Desi sampaikan. Ini ada tugas 1 seperti biasa. Jangan lupa bukunya disampul dulu. Tidak boleh dicampur. Kalau bahasa Indonesia sendiri, ya. Oke. Yang pertama, siapkan koran bekas minimal dari tanggal 18 Juli 2020. Lebih dari tanggal sebelumnya tidak diperbolehkan ya. Mulai tanggal 18 Juli 2020 sampai hari ini, yaitu 20 Juli 2020. Tanggal 17 dan seterusnya tidak boleh. Oke? Siapkan gunting, lem, buku tulis bahasa Indonesia yang sudah disampul coklat serta alat tulis. Lalu cari berita yang menurut kalian menarik, entah itu berita kriminal, olahraga, ekonomi, dan lain-lain. Lalu baca dengan seksama. Kalau kalian sudah nemu beritanya, kalian baca dulu. Kemudian gunting isi berita tersebut dan tempelkan di buku tulis kalian. Nah, ini berita yang sudah Bu Desi gunting. Ini sampai titiknya ya, yang sampai ada apa nih? DLA atau CLL kayak gini-gini lah. Pokoknya apa? Kayak ada kurung buka atau kurung tutup. Nah, itu berarti beritanya sudah selesai. Lalu kalian tempelkan di sini. Nah, kalian tempelkan, dikasih tugas 1. Lalu kalian di sini kasih tulis nama kalian, nama kelas. Oke? Lalu carilah isi berita yang telah kalian pilih dan baca sesuai dengan unsur berita yang telah kalian simak. Jadikan 2 paragraf. Nah, kalian mengikuti yang tadi, menyimpulkan isi berita itu, lalu kalian jadikan 2 paragraf. Caranya nanti setelah selesai, kalian selesai ini, wajib di buku tulis ya. Kalau kalian selesai mengerjakan tugas, buka lagi Google Classroom-nya. Lalu
diklik, kalian tulis nama. Oh, setelah kalian selesai menulis ini ya, kalian foto terlebih dahulu tugasnya yang jelas nak ya tulisannya. Bukan ada 2 lembar ya sudah, tidak apa-apa. Lalu kalian klik Google Formnya itu, lalu kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Dan setelah itu kalian unduh atau upload. Nanti ada keterangannya, tambahkan file. Nah, itu kalian foto tugas kalian tersebut. Bisa dimengerti? Kalau kurang mengerti bisa tanya di grup WhatsApp atau kalian bisa komen di Google Classroom kalian. Baik, itu saja yang bisa Bu Desi sampaikan. Bu Desi harap pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian. Pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Sekian pelajaran kali ini. Tetap stay at home, lakukannya normal dengan baik, tetap jaga jarak, jangan lupa memakai masker, bawa hand sanitizer, dan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.